35 juta rupiah untuk 2 minggu? Gila. Kalau kamu mau bersabar dirawat di rumah mertua sambil makan sayur daun katuk, kita bisa langsung hemat uang sebanyak itu. Suami berteriak, urat lehernya menonjol, kepada istrinya yang sedang hamil tua, mengatakan biaya perawatan pasca melahirkan terlalu mahal. Tapi setelah itu, dengan entengnya dia memberikan tas mewah seharga 50 juta rupiah kepada adik perempuannya. Melihat pemandangan yang menyakitkan itu, saya tidak marah. Sebaliknya, saya tersenyum dengan sangat tenang. Suami yang tega menyuruh istrinya yang baru melahirkan untuk bekerja di dapur rumah mertuanya demi menghemat 35 juta rupiah. Bagaimana saya, yang dengan patuh pergi ke rumah mertua, akhirnya menghancurkan keluarga itu? Kisah balas dendam yang menakjubkan ini akan saya mulai sekarang. Halo, nama saya Anissa, 35 tahun. Saya bekerja sebagai seorang akuntan pajak senior di sebuah kantor konsultan pajak bernama Hananta, rekan. Tetapi saat ini sedang mengambil cuti melahirkan. Pekerjaan saya adalah menemukan kebohongan yang tersembunyi di balik angka-angka dan memperbaiki pembukuan yang salah. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa buku catatan kehidupan saya sendiri akan menjadi begitu kacau balau. Malam masih gelap dan sunyi. Di atas meja di kamar kecil, ponsel saya terus bergetar tanpa henti. Sudah 1 jam bergetar, layarnya bahkan tidak sempat padam. Di layar, tulisan 71 panggilan tak terjawab terpampang dengan jelas. Semua panggilan itu dari suami saya. Pesan teks juga menumpuk. Sayang, tolong angkat teleponnya. Aku benar-benar salah. Kita perlu bicara. Jangan begini. Kalau kamu manusia, setidaknya balas pesanku. Membaca berbagai pesan yang berisi permohonan dan penyesalan itu, saya hanya bisa tertawa sinis. Sambil menggendong bayi saya yang tertidur pulas, saya menepuk-nepuk punggungnya dan tidak menjawab telepon itu, hanya menatap keluar jendela. Matahari pagi perlahan mulai terbit dengan warna kemerahan. Saya menatap layar ponsel dan tersenyum dalam diam. Kamu baru mulai menghitung sekarang, ya? Untuk suami saya yang masih belum mengerti mengapa saya bersikap seperti ini, saya akan memutar kembali waktu ke 3 minggu yang lalu. Hari itu, dengan tubuh yang berat karena hamil tua, saya duduk di sofa empuk di ruang konseling sebuah rumah sakit ibu dan anak premium. Hari perkiraan lahir sudah dekat, jadi saya datang untuk melakukan konfirmasi terakhir di tempat yang sudah saya pesan. Biayanya adalah 35 juta rupiah untuk 2 minggu. Saya sudah membayarnya dengan uang saya sendiri, bahkan uang mukanya sudah saya lunasi. Seorang staf konseling sedang menjelaskan dengan ramah tentang program pijat untuk ibu dan sistem perawatan bayi baru lahir. Tiba-tiba, terdengar suara langkah sepatu yang tergesa-gesa dari luar, lalu pintu ruang konseling terbuka, dan suami saya masuk dengan napas terengah-engah. Sambil menyeka keringat di dahinya, dia duduk dan kata pertama yang keluar dari mulutnya benar-benar membuat saya terkejut. Sayang, kita batalkan saja ini. Saya berhenti mendengarkan penjelasan staf dan menatap suami saya dengan tidak percaya. Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Aku baru saja lihat daftar harganya di luar. 35 juta untuk 2 minggu. Gila, kita kan bukan kelebihan uang, ini terlalu mahal. Aku sudah bayar uang mukanya pakai uangku sendiri. Aku mau merawat tubuhku dengan uang hasil kerjaku sendiri. Kenapa itu jadi mahal? Memangnya harus berbaring di sini dengan biaya semahal itu? 35 juta itu bukan uang kecil. Coba bayangkan, itu bisa untuk biaya hidup keluarga kita berapa lama. Persalinan ini mungkin sekali seumur hidup, tapi perawatan 2 minggu di sini kan sudah standar. Sudah termasuk pijat dan perawatan bayi. Suami saya mendengus dan mengibaskan tangannya. Pijat? Di rumah juga bisa aku pijatkan. Ibu juga sudah bilang akan membuatkan sayur daun katuk untukmu. Zaman dulu, orang-orang melahirkan di rumah dan langsung pergi ke sawah. Kalau kamu mau sedikit berkorban, kita bisa langsung hemat 35 juta, kan? Napas saya terasa sesak. Suami yang menatap wajah saya dan menganggap biaya perawatan 35 juta untuk istrinya adalah pemborosan, terasa begitu asing. Padahal, dia adalah orang yang biasa menghabiskan jutaan rupiah untuk mentraktir teman-temannya minum-minum. Saya tidak pernah menyangka dia akan begitu pelit untuk urusan kesehatan saya. Staf konseling tampak canggung, membolak-balik brosur sambil melirik kami. Saat saya hendak membantah,
Ponsel saya berdering keras. Sebuah notifikasi dari grup chat keluarga. Sebuah foto yang baru saja diunggah oleh adik ipar saya langsung memenuhi layar. Kotak oranye yang sangat mencolok, dengan pita mewah terikat cantik di atasnya. Di bawah foto itu, ada pesan manja dari adik ipar yang membuat perut saya mulas. Dapat hadiah kejutan dari Mas. Masku memang yang terbaik, paling ganteng sedunia. Tak lama kemudian, balasan dari ibu mertua saya muncul. Putri ibu cantik sekali. Memang cuma kakakmu yang bisa diandalkan. Di sudut foto yang diunggah dengan bangga itu, bahkan terlihat jelas label harga di struknya, 50 juta rupiah. Itu adalah tas tangan dari merek ternama yang sangat terkenal, yang harus antre dari pagi di mal mewah untuk bisa membelinya. Saya menatap foto itu dan wajah suami saya yang tanpa dosa secara bergantian. Api kemarahan terasa membakar dada saya. Ini apa? Kamu membelikan tas untuk Rani? Oh, itu. Suami saya sama sekali tidak terlihat panik meskipun tahu saya sudah melihat fotonya. Dia justru dengan santai menyilangkan kakinya dan melanjutkan, adikku kan sering bertemu orang dan bersosialisasi di luar, jadi tas seperti itu penting untuknya. Dia tidak boleh kelihatan rendah di mata orang lain. Ada yang namanya gengsi. Suara saya bergetar, karena tidak percaya. Tas Rani seharga 50 juta kamu belikan dengan enteng, tapi biaya perawatanku 35 juta kamu bilang pemborosan? Lagi pula kamu kan akan di rumah saja setelah melahirkan. Untuk apa buang-buang uang? Kamu juga tidak akan sering keluar. Apa? Buang-buang uang? Dan tas itu bukan dibeli pakai uangku, itu uang kantor. Ayah yang memberikan kartu kredit perusahaan untuk membelikan hadiah untuk Rani. Mau itu uang kantor atau uangmu, apa pantas kamu mengatakan itu di depan istrimu yang sedang hamil tua? Selama ini aku sudah membantumu mengurus pembukuan perusahaan ayahmu secara gratis. Ketika saya mulai meninggikan suara, suami saya justru mengerutkan kening dan membentak saya. Kamu ini kenapa, sih? Cuma karena aku belikan tas untuk adikku saja kamu marah-marah. Ibu kan sudah bilang akan membuatkanmu sayur daun katuk dengan tulus. Kalau kamu mau bersabar beberapa hari dirawat di rumah, kita bisa hemat 35 juta. Kenapa jadi wanita egois begini? Saya terdiam melihat suami saya menunjuk-nunjuk saya. Di matanya, dia adalah kepala keluarga yang rasional dan hemat yang mencoba menghemat 35 juta untuk keluarganya, sementara saya adalah istri jahat yang penuh dengan kesombongan. Saya menatap wajah suami saya yang tampak kesal dan perlahan menutup mulut. Lalu, saya tersenyum. Bukan senyum kemarahan atau kesedihan, melainkan senyum getir yang keluar begitu saja. Saking tenangnya saya tersenyum, staf konseling di depan saya, sampai menatap saya dengan tatapan takut. Saya tersenyum lama sambil menatap matanya. Suami saya tampaknya sama sekali tidak mengerti arti senyuman saya. Dia mungkin berpikir saya menyerah karena kalah argumen dan tertekan olehnya. Pria ini, yang tega mendorong istrinya yang hamil tua ke dapur mertuanya, demi menghemat 35 juta rupiah untuk biaya perawatan pasca melahirkan. Pria ini, yang dengan tanpa rasa bersalah memberikan tas mewah seharga 50 juta rupiah kepada adik perempuannya yang tidak punya pekerjaan tetap dan hanya suka bermain. Hari itu, saya membuat sebuah keputusan yang sangat dingin di lubuk hati saya. Baiklah, sesuai katamu. Aku akan berkorban beberapa hari untuk menghemat 35 juta yang berharga itu. Dan aku akan tunjukkan padamu bagaimana 35 juta itu akan kembali menjadi bumerang untukmu. Saya perlahan bangkit dari sofa dan berkata kepada staf dengan jelas dan tegas. Saya mau batalkan kontrak perawatan di sini. Tolong segera kembalikan uang muka saya. Mendengar kata batal keluar dari mulut saya, suami saya akhirnya tersenyum puas dan mengangguk. Saya tidak akan pernah bisa melupakan ekspresi wajahnya yang sombong dan menyebalkan, yang mengira dia telah memenangkan perdebatan. Tapi dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa yang saya batalkan hari itu bukan hanya selembar kontrak perawatan pasca melahirkan. Sejak saat saya melangkah keluar dari pintu fasilitas itu, pikiran saya menjadi sangat dingin dan tenang. Dan saya mulai mencari sebuah kontrak lain yang sangat penting dan berat, yang akan mengakhiri hubungan yang tidak adil dan menyakitkan ini denganmu. Beberapa hari setelah membatalkan kontrak, sekitar pukul 11 pagi, tiba-tiba perut saya terasa sakit seperti disobek,
dan air ketuban saya pecah. Kontraksi datang lebih awal dari perkiraan. Sambil memegangi perut, saya berguling-guling di lantai dan dengan tangan gemetar menelepon suami saya. Tapi yang terdengar hanyalah nada sibuk. Pesan suara yang mengatakan teleponnya sedang sibuk terdengar sampai 3 kali. Siapa yang dia telepon di saat genting seperti ini sampai tidak bisa menjawab panggilan dari istrinya yang sedang hamil tua? Dalam rasa sakit yang mencekik, saya buru-buru mengirim pesan. Sayang, aku kontraksi. Cepat datang. Air ketubanku sudah pecah, tapi angka 1 di sebelah pesan yang saya kirim tidak pernah berubah menjadi 2. Akhirnya, dengan menahan tangis, saya terpaksa menelepon ibu saya. Ibu saya yang berusia 62 tahun telah bekerja keras seumur hidupnya dengan membuka warung makan. Begitu mendengar suara saya yang serak, ibu langsung berlari ke rumah saya bahkan tanpa sempat memakai sepatunya dengan benar. Begitu membuka pintu dan melihat saya tergeletak di lantai, ibu langsung terduduk lemas. Ya Tuhan, Nisa, kamu tidak apa-apa. Kenapa wajahmu pucat sekali? Bu, perutku sakit sekali. Suamiku tidak bisa dihubungi, teleponku tidak diangkat. Suamimu itu kemana saja saat istrinya mau melahirkan begini? Ya ampun, anakku, ayo kita ke rumah sakit dulu. Ibu memapah pinggang saya dengan erat dan kami bergegas keluar mencari taksi. Setibanya di rumah sakit, proses persalinan berlangsung selama 12 jam. Rasa sakitnya luar biasa, seperti setiap tulang di tubuh saya remuk. Setiap kali saya bernapas, pandangan saya memutih dan kesadaran saya hampir hilang. Dan yang menemani saya, di depan ruang bersalin yang dingin dan menakutkan itu hanyalah ibu saya yang sudah tua. Suami saya tidak muncul sama sekali, bahkan sampai saat bayi kami lahir. Sambil menatap langit-langit dan bercucuran keringat dingin, hati saya terasa lebih sakit daripada tubuh saya. Saat itu saya benar-benar merasakan betapa rapuhnya ikatan yang disebut keluarga. Malam harinya, putri cantik kami, Maya, akhirnya lahir ke dunia. Begitu mendengar tangisan bayi yang kencang, ibu saya memegang tangan saya dan menangis terseduh-seduh. Saya juga menggenggam erat tangan ibu yang kasar dan menghela napas lega. Tapi ketenangan itu hanya sesaat. Pukul 11 malam lewat, pintu kamar rawat terbuka dengan kasar dan suami saya masuk. Dia berpura-pura berlari tergesa-gesa, tapi pakaiannya sangat rapi. Di tangannya ada satu kantong plastik dari minimarket dan sebuah tas belanja dari butik mewah yang sangat familiar dan mencolok. Dengan suara serak, saya bertanya dengan tidak percaya. Kamu dari mana saja baru datang sekarang? Kamu lihat pesanku? Suami saya menjawab dengan nada kesal, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Iya, aku lihat. Tapi pekerjaan di kantor sangat sibuk, dan setelah itu aku harus mengurus pesanan Rani. Apa? Kamu tidak datang saat istrimu melahirkan karena sibuk membelikan tas untuk adikmu? Aku hampir mati karena air ketubanku pecah. Toh kamu juga melahirkan di rumah sakit. Aku di sana juga tidak bisa merasakan sakitmu. Dokter dan perawat yang mengurus semuanya, kan? Apa pentingnya aku ada di sana? Aku juga lelah sekali bekerja dari pagi. Saya benar-benar kehabisan kata-kata. Suami saya bahkan tidak menatap wajah saya yang penuh keringat, dan langsung menjulurkan kepalanya ke arah boks bayi di sebelah tempat tidur. Saya mengepalkan tangan di bawah selimut. Pria ini, ternyata tas adiknya dan harapan ayahnya lebih penting daripada persalinan yang mempertaruhkan nyawa istrinya dan kelahiran anaknya sendiri. Saat itu, pintu kamar terbuka lagi, dan ibu mertua serta adik ipar saya masuk dengan heboh. Di tangan ibu mertua tidak ada sup hangat atau kata-kata penghiburan. Begitu melihat saya yang terbaring, dia langsung melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Menantuku, kamu memang sudah bekerja keras melahirkan, tapi semua wanita juga mengalaminya. Tidak usah berlebihan. Zaman dulu, orang melahirkan di sawah juga bisa. Ngomong-ngomong, Budi, tas Rani sudah dibeli. Rani sebentar lagi mau menikah, wajah dan tubuhnya harus dirawat. Kamu juga harus perhatikan itu. Rani, sambil mengambil tas mewah itu, ikut menimpali. Mas Budi memang yang terbaik. Oh ya, Mbak Anissa, aku mau operasi kelopak mata lagi nih. Bilangin ke Mas Budi ya buat bayarin. Uang yang Mbak hemat dari tidak jadi dirawat di rumah sakit kan pas tuh buat biaya operasiku.
Apakah ini kata-kata yang pantas diucapkan kepada seorang ibu yang baru saja melahirkan? Bahkan orang asing di jalan pun tidak akan bersikap seperti ini. Saya menatap ibu mertua, adik ipar, dan suami saya yang tersenyum puas melihat adiknya mencoba tas baru secara bergantian. Saya merasa sangat sedih dan marah sampai hampir menangis, tapi saya tidak menangis. Menangis di depan orang-orang seperti ini hanya akan membuang-buang emosi saya. Saya menggigit bibir dan mengangguk pelan. Iya, Bu. Nanti saya sampaikan ke Mas Budi soal biaya operasi Rani. Tasnya juga cantik sekali. Melihat jawaban saya yang patuh dan tenang, ibu mertua saya bersenandung puas dan duduk di sofa. Suami saya juga mengangkat bahu dengan ekspresi lihat kan? Saya diam-diam memasukkan tangan ke bawah selimut, dan saya menekan tombol rekam di ponsel saya, memastikan suara obrolan suami dan ibu mertua saya terdengar jelas, sangat pelan, dan sangat teliti. Meskipun saat ini saya terbaring tak berdaya di tempat tidur rumah sakit dengan wajah pucat, saya akan menyimpan setiap kata-kata kasar dan kejam mereka. Kamar rawat dipenuhi dengan suara Rani yang memamerkan tas barunya dan tawa suami saya, sementara saya menarik selimut sampai ke leher dan menahan napas. Saat pulang dari rumah sakit, suami saya membawa barang-barang saya dan langsung menuju ke rumah mertua. Ibu mertua saya sudah sesumbar beberapa hari sebelumnya bahwa perawatan pasca melahirkan tentu saja harus dilakukan oleh orang tua di rumah mereka. Kami yang akan urus semuanya, kamu tinggal berbaring dan istirahat saja di kamar. Kata-kata itu, saya terlalu naif untuk mempercayainya. Tapi baru 3 hari di rumah mertua, sayur daun katuk yang hangat sudah lenyap dari meja makan saya. Sebagai gantinya, sisa lauk pauk keluarga dan nasi dingin yang keras menjadi jatah saya. Saat itu baru 2 minggu setelah saya melahirkan. Sialnya, hari itu bertepatan dengan acara selamatan di rumah mertua, hari yang sangat sibuk dan mengerikan. Sejak subuh, ibu mertua membangunkan saya yang sedang istirahat di kamar dan menyeret saya ke dapur. Menantuku, pinggang ibu sakit sekali beberapa hari ini. Jadi kamu yang goreng ikan dan siapkan bumbu-bumbu ya. Bu, saya bahkan belum bisa menegakkan punggung, dan tulang-tulang saya masih ngilu. Nanti ada beberapa kerabat yang datang, apa pantas menantu hanya berbaring di kamar? Cepat pakai celemekmu. Dengan tubuh gemetar, saya berjongkok di sudut dapur. Di depan kompor yang panas, saya harus memanggang ikan seharian dan menyiapkan tumpukan makanan untuk acara. Bahkan, saya harus membersihkan seluruh rumah sendirian karena akan ada tamu yang datang. Beberapa hari kemudian, malam harinya, hal yang saya takutkan terjadi. Payudara saya bengkak dan mengeras seperti batu, demam tinggi menyerang dan suhu tubuh saya mencapai 39 derajat. Saya bahkan tidak bisa bernapas dengan benar, dan seluruh tubuh saya terasa seperti ditusuk jarum. Sambil mengerang kesakitan, saya meminta suami saya yang sedang bersantai di ruang tamu untuk membelikan obat pereda nyeri. Sayang, badanku panas sekali. Sepertinya demam, tolong belikan obat pereda nyeri. Tapi suami saya, yang berbaring miring di sofa sambil menonton TV, menjawab dengan malas. Ah, aku lelah sekali hari ini seharian berurusan dengan klien di kantor. Di luar dingin, apotek juga jauh. Lalu aku harus bagaimana? Aku merasa seperti akan mati kesakitan. Minta saja sama ibu. Di kamar ibu ada kotak P3K, kan? Dengan susah payah saya berpegangan pada dinding dan keluar kamar, tapi ibu mertua justru mencibir. Anak muda kok manja sekali. Semua wanita yang baru melahirkan juga merasakan sakit seperti itu dan menahannya. Bu, demam saya tinggi sekali. Tolong carikan satu obat saja. Kalau minum obat nanti ASI-nya tidak bagus, kasihan cucu kita. Kompres saja dengan air hangat dan coba tidur. Air mata saya benar-benar mengalir. Sementara itu, di tengah ruang tamu, Rani sedang memamerkan koleksi tas mewahnya untuk siaran langsung di media sosial. Ketika bayi saya, Maya, mulai menangis karena lapar di kamar, Rani membuka pintu dengan kasar dan mengomel. Mbak Anissa, tolong diamkan bayinya. Aku lagi siaran langsung pamer tas mahal. Suara tangisan bayi mengganggu sekali. Sambil bercucuran keringat dingin, saya memeluk bayi saya erat-erat dan terpaksa membekap mulutnya. Di rumah sebesar ini, saya dan putri saya hanyalah tamu tak diundang dan beban yang merepotkan.
Beberapa hari kemudian, tepat 18 hari setelah Maya lahir. Sejak pagi, dahi Maya yang rewel tiba-tiba menjadi panas seperti api. Saat saya mengukur suhunya, termometer menunjukkan angka 40 derajat. Bagi bayi yang baru lahir, demam tinggi adalah situasi darurat yang sangat berbahaya. Wajah saya pucat pasi, saya mengenakan pakaian seadanya dan menggendong bayi saya dengan kain. Sayang, Maya demam 40 derajat. Cepat ambil kunci mobil. Kita harus segera ke UGD. Tapi suami saya, yang sedang memasang dasi di depan cermin, menjawab dengan kesal. Hari ini kan pesta ulang tahun Rani, ayah mengundang semua klien dan kerabat. Aku harus menyambut tamu sekarang, pergi saja naik taksi. Kamu gila? Anakmu demam 40 derajat. Nyawanya dalam bahaya. Jangan berlebihan. Anak-anak memang tumbuh dengan demam. Cepat pergi sana. Dunia saya terasa gelap. Saat saya menggendong bayi saya yang terengah-engah dan berlari ke pintu depan, ibu mertua saya menghalangi jalan. Ibu mertua sudah berdandan rapi di salon dan mengenakan kebaya yang mewah. Kamu mau kemana terburu-buru begitu? Bu, minggir. Maya demam 40 derajat. Saya harus segera ke rumah sakit. Ibu mertua mendorong bahu saya dengan kasar dan membentak dengan wajah menyeramkan. Demam pada anak itu biasa naik turun, cukup diam di kamar, kompres dengan air hangat dan sabar. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Hanya karena takut merusak suasana pesta ulang tahun Rani yang mewah, dia menyuruh saya mengabaikan cucunya yang sedang sekarat karena demam. Saya menatap bibir ibu mertua yang dipoles lipstik merah, dan saya menghapus ekspresi menantu yang patuh dan penurut, lalu berkata dengan suara yang sangat dingin dan tegas. Minggir. Apa? Kamu berani melotot pada mertuamu? Saya mendorong lengan ibu mertua dengan sekuat tenaga dan berlari keluar. Dari belakang, saya bisa mendengar suami dan ibu mertua saya berteriak dan memaki, tapi saya tidak menoleh sekalipun. Dengan kaki telanjang hanya beralaskan sandal tipis, saya berlari ke jalan raya dan berhasil menghentikan taksi yang lewat. Begitu duduk di kursi belakang taksi, saya mengusap pipi kecil Maya yang panas dengan lembut. Sambil memeluk bayi saya yang panas seperti api dan tubuh saya yang gemetar, pikiran saya justru menjadi sangat dingin seperti disiram air es. Tidak setetes pun air mata yang keluar. Saya merasa sangat bodoh karena hanya bisa marah dalam hati saat mengalami perlakuan seperti ini. Saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri, yang dengan bodohnya percaya pada bujuk rayu keluarga mertua, dan masuk ke dalam lubang neraka ini, demi menghemat 35 juta. Di dalam taksi yang berguncang, saya menggigit bibir yang gemetar dan menatap keluar. Suami saya menilai istri dan anaknya seharga 35 juta. Ibu mertua saya menganggap remeh nyawa putri saya demi gengsi dan citra di mata orang lain. Rani tertawa dan menikmati pesta ulang tahunnya yang mewah di atas pengorbanan dan keringat saya. Melihat lampu-lampu kota yang dingin berlalu di luar jendela, saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak akan lagi terpengaruh oleh tindakan egois mereka. Kemarahan dan kesedihan yang tidak berguna akan saya tinggalkan di dalam taksi ini. Sebagai gantinya, saya akan menggunakan profesi dan keahlian saya untuk menghitung dan membongkar kebusukan keluarga ini sampai ke akarnya. Mulai sekarang, saya tidak akan menangis seperti binatang buas, melainkan akan menekan tombol kalkulator di kepala saya dengan sangat akurat dan dingin. Begitu tiba di UGD, dokter dan perawat segera berlari dan memberikan suntikan pada bayi saya. Infeksi saluran kemih akut. Dokter berkata jika terlambat sedikit saja, ginjalnya bisa rusak dan akan sangat berbahaya. Setelah obat penurun panas diberikan dan napas bayi saya mulai tenang, saya terduduk lemas. Baru pada dini hari demamnya turun, dan saya kembali ke rumah mertua sambil menggendongnya. Di ruang tamu, botol-botol minuman bekas semalam, dan kotak kue berserakan. Suami saya tertidur di sofa sambil mendengkur, lalu terbangun karena suara saya masuk. Oh, sudah pulang. Lihat kan, tidak ada apa-apa, cuma demam anak-anak saja kamu heboh. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Jika dulu, saya pasti akan berteriak dan bertengkar seperti binatang buas. Tapi saya menjawab dengan suara yang jauh lebih lembut dan ramah dari biasanya. Iya, kamu benar. Tidak ada apa-apa. Maaf sudah membangunkanmu. Suami saya tersenyum puas mendengar sikap saya yang patuh dan kembali tidur. Pagi harinya,
Ibu mertua juga keluar dari kamar dengan wajah kusut. Seolah lupa dengan kejadian kemarin, dia menunjuk dapur dengan dagunya. Menantuku, badan ibu pegal semua. Di kulkas ada kangkung, tolong buatkan tumis kangkung yang segar ya. Baik Bu, akan segera saya buatkan. Ibu istirahat saja di kamar. Melihat saya dengan patuh mengenakan celemek, ibu mertua bersenandung dan kembali ke kamarnya. Melihat punggungnya yang sombong, yang mengira menantunya sudah benar-benar tunduk, saya tersenyum dalam diam. Siang hari, saya mengenakan topeng menantu yang paling penurut dan patuh di dunia. Tapi ketika malam tiba dan semua orang tertidur, di kamar kecil itu, saya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pukul 1 dini hari, setelah menyusui dan menidurkan bayi saya membuka laptop di atas meja. Selama 2 tahun menikah, saya telah membantu mengurus pembukuan pajak perusahaan ayah mertua saya secara gratis dan teliti. Saya pikir wajar saja membantu keluarga. Berkat itu, saya memiliki akses dan kata sandi untuk melihat alur kas perusahaan ayah mertua lebih jelas dari siapapun. Dengan mata seorang akuntan pajak yang dingin dan tajam, saya mulai memeriksa pembukuan perusahaan ayah mertua satu persatu. Yang pertama saya periksa adalah tas mewah Rani seharga 50 juta. Setelah memeriksa riwayat pembayaran kartu, ternyata itu bukan kartu pribadi suami saya. Itu adalah riwayat pembayaran dari kartu kredit perusahaan yang digunakan untuk pengeluaran kantor. Saya memeriksa catatan selama 3 tahun terakhir. Belanja barang mewah Rani di mall, perawatan kulit mahal, biaya perjalanan ke luar negeri bersama teman-temannya. Rani, yang tidak pernah bekerja sehari pun untuk perusahaan, telah menghabiskan uang perusahaan sebanyak 2 miliar rupiah. Ini bukan sekadar uang saku keluarga. Ini adalah penggelapan dan kejahatan yang jelas. Yang kedua, saya periksa adalah daftar gaji karyawan perusahaan. Ada perusahaan yang sering menggunakan metode ini untuk mengurangi pajak, yaitu dengan memasukkan nama karyawan fiktif ke dalam dokumen dan menggelapkan gajinya. Karyawan ini disebut karyawan hantu, dan di dalam pembukuan yang kurang ajar itu, ada satu nama yang sangat saya kenal. Nama saya, Anissa. Seketika napas saya sesak dan ingatan awal pernikahan saya melintas di benak. Anissa, ayah mau masukkan namamu ke dalam perusahaan keluarga kita supaya dapat keringanan pajak. Boleh minta KTP dan stempelmu? Ayah mertua saya mengatakan itu, dan diam-diam membuat rekening atas nama saya. Apa yang disebut rekening atas nama orang lain? Ayah mertua setiap bulan mentransfer gaji palsu ke rekening atas nama saya, lalu dia sendiri yang memegang buku tabungan dan kartu ATM-nya untuk menarik uang tunai. Tanpa sepengetahuan saya telah menjadi karyawan hantu yang dimanfaatkan untuk penggelapan pajak dan pembuatan dana gelap ayah mertua saya. Dengan tangan dan kaki yang terasa dingin, saya membuka dokumen terakhir, yaitu dokumen apartemen tempat tinggal kami. Saat menikah, mertua saya berjanji akan membelikan rumah atas nama saya sendiri dengan alasan masalah pajak. Tapi, 70% dari harga rumah itu adalah uang yang saya kumpulkan selama bekerja dan uang dari ibu saya. Saya memeriksa sertifikat hak milik apartemen itu. Tapi begitu melihat layar, saya tidak percaya dengan mata saya. Di apartemen atas nama saya, ada pinjaman bank dengan jumlah yang sangat besar. Uang itu digunakan untuk modal usaha suami saya. Bagaimana bisa bank memberikan pinjaman sebesar itu tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik rumah? Saya mencoba mengingat kembali, dan teringat hari di mana suami saya meminjam KTP saya dengan alasan ada urusan mendesak. Sayang, aku ada urusan di kantor kelurahan. Boleh pinjam KTP-mu sebentar? Suami saya telah mencuri KTP saya dan membuat surat kuasa serta surat keterangan waris palsu yang seolah-olah saya sendiri yang menyetujui pinjaman itu. Tanpa izin saya, dia memalsukan dokumen dan diam-diam menggunakan rumah orang lain sebagai jaminan untuk mengambil uang. Ini adalah kejahatan pemalsuan dokumen pribadi yang sangat serius, yang tidak bisa dimaafkan meskipun dalam hubungan suami istri. Saya mengumpulkan bukti-bukti yang saya temukan semalaman ke dalam satu folder. Penggelapan Rani, penggelapan pajak dan penggunaan nama palsu oleh ayah mertua, pemalsuan dokumen dan catatan pinjaman oleh suami saya. Ditambah lagi dengan rekam medis dari UGD,
Saat bayi saya demam 40 derajat dan 42 file rekaman suara yang saya rekam diam-diam. Lalu saya menulis email kepada teman kuliah saya yang juga seorang pengacara perceraian terkenal, Dewi. Dewi, aku mau cerai. Dokumen dan bukti yang diperlukan untuk gugatan sudah aku siapkan dengan lengkap dan aku kirimkan. Setelah menekan tombol kirim, saya melihat keluar jendela, dan fajar sudah mulai menyingsing. Saya menutup laptop dan membuka aplikasi mobile banking di ponsel. Di rekening saya, masih ada sisa 35 juta rupiah yang saya siapkan untuk biaya perawatan pasca melahirkan. Uang yang sama yang dianggap pemborosan oleh suami saya. Tanpa ragu, saya mentransfer 35 juta rupiah itu ke rekening kantor pengacara teman saya, Dewi. Jumlah yang sangat pas dan memuaskan untuk biaya awal menyewa pengacara. Sambil menatap layar transfer berhasil, saya diam-diam mencium kening anak saya yang tertidur. Beberapa hari kemudian, tiba hari ulang tahun ke-60 ayah mertua saya. Tempatnya adalah restoran hotel paling mewah di kota. Pintu masuknya penuh dengan dekorasi bunga yang mewah, dan lebih dari 50 tamu, termasuk rekan bisnis dan kerabat, memadati ruangan. Pesta yang sangat megah dan mewah. Saya menggendong Maya dan berdiri diam di salah satu sudut. Suami saya, setelah menyapa tamu dengan senyum, mendekati saya dan mencengkeram pergelangan tangan saya. Dengan suara sangat rendah, dia berbisik di telinga saya. "Sayang, jaga bicaramu hari ini. Jangan merusak suasana dengan mengeluh tentang perlakuan di rumah. Cukup tersenyum saja." Saya melepaskan tangannya dengan lembut dan mengangguk. "Tenang saja, aku sudah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa hari ini." Suami saya tampak puas dengan jawaban saya dan kembali menyambut tamu. Pesta sedang berlangsung meriah. Ibu mertua saya maju ke depan dan memakaikan cincin berlian besar yang berkilauan di jari Rani. "Putri cantikku adalah bunga di pesta hari ini. Terima kasih sudah tumbuh dengan baik." Tepuk tangan meriah dari para tamu, dan Rani tersenyum lebar sambil memamerkan cincinnya. Menantu yang baru melahirkan dan lari ke UGD diperlakukan seperti tidak ada, sementara anak perempuan yang hanya menghabiskan uang setiap hari dihadiahi berlian. Sungguh pemandangan yang lucu. Tak lama kemudian, giliran keluarga untuk memberikan ucapan selamat di atas panggung. Akhirnya, mikrofon sampai di tangan saya. Ibu mertua dan suami saya mungkin mengira saya akan seperti biasa, membungkuk dan mengucapkan, "Terima kasih sudah membesarkan saya." Tapi saya memegang mikrofon dengan erat dan berkata kepada para tamu dengan sangat jelas dan tenang. "Ayah, untuk merayakan ulang tahun ayah yang ke-60, saya sudah menyiapkan 2 amplop yang sangat istimewa." Perhatian semua orang langsung tertuju pada saya. Saya mengeluarkan 2 amplop tebal dari tas saya dan meletakkannya di atas panggung. Amplop pertama adalah salinan laporan penggelapan pajak dan permintaan pemeriksaan pajak yang sudah saya ajukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Seketika, suasana menjadi hening seperti disiram air dingin. Wajah ayah mertua yang memerah langsung pucat pasi. Tanpa panik, saya melanjutkan penjelasan dengan suara yang jelas. "Ini adalah bukti penggunaan uang perusahaan sebesar 2 miliar rupiah oleh Nona Rani selama 3 tahun terakhir untuk membeli tas mewah dan perawatan kulit menggunakan kartu kredit perusahaan ayah. Di dalamnya juga ada salinan buku besar rahasia yang mencatat pembayaran gaji kepada karyawan fiktif untuk menggelapkan pajak." Saya menarik napas sejenak dan menatap lurus ke arah ayah mertua. Dan nama karyawan fiktif itu adalah saya, menantu ayah, Anissa. Semua bukti bahwa ayah telah menggunakan nama saya untuk membuat dana gelap akan secara resmi berada di meja investigator pajak 3 hari lagi. Suara bisik-bisik memenuhi restoran hotel yang besar itu. Para rekan bisnis mulai mengerutkan kening dan perlahan bangkit dari kursi mereka. Saya segera mengambil amplop kedua. Amplop kedua adalah hadiah untuk suami saya. Ini adalah surat laporan pemalsuan dokumen pribadi, karena telah membuat surat keterangan waris palsu, tanpa izin saya untuk mendapatkan pinjaman. Dan di dalamnya juga ada surat gugatan cerai yang akan mengakhiri hubungan kita mulai hari ini. Pupil mata suami saya bergetar hebat dan bibirnya gemetar. "Hei, kamu gila? Kamu pikir ini di mana? Berani-beraninya kamu bicara omong kosong seperti itu.
Ibu mertua juga dengan wajah memerah berlari ke atas panggung. Perempuan jahat. Kamu berani-beraninya merencanakan untuk menghancurkan keluarga kami. Kamu yang hidup dari makanan di rumah ini. Berani-beraninya membalas budi dengan air tuba. Ibu mertua mengangkat tangannya hendak memukul saya, tapi saya tidak mundur selangkah pun. Sebaliknya, saya mengeluarkan ponsel dari saku dan mendekatkannya ke mikrofon. Lalu saya menekan tombol putar pada file rekaman yang sudah saya siapkan dari hari anak saya sakit. Melalui speaker hotel yang canggih, suara kesal suami saya terdengar sangat jelas dan keras. Hari ini kan pesta ulang tahun Rani, ayah mengundang semua rekan bisnis, jangan berlebihan, pergi saja naik taksi. Disusul dengan suara tajam dan dingin ibu mertua. Hari ini ulang tahun Rani, semua tamu penting datang ke rumah. Kalau kamu bolak-balik ke rumah sakit bawa bayi, apa kata orang nanti? Sabar saja di kamar hari ini, wajah asli mereka yang mengerikan, yang tega mengabaikan cucu yang demam 40 derajat demi pesta ulang tahun, terungkap di depan 50 tamu. Suasana pesta benar-benar hancur. Rani menutupi wajahnya dan berteriak sambil menghentakkan kaki. Mbak Anissa, Mas Budi sudah begitu baik sama Mbak, kok bisa tega begini? Saya menatap Rani dan suami saya dengan mata yang sangat dingin dan menjawab. Iya, baik sekali. Suami yang hebat, yang mendorong istrinya yang hamil tua ke dapur mertua karena menganggap biaya perawatan 35 juta adalah pemborosan. Sementara untuk tas Nona Rani, dia dengan entengnya mengeluarkan 50 juta. Bahkan uang itu adalah uang perusahaan. Saya melontarkan pukulan terakhir kepada keluarga mertua yang kebingungan. Bu, saya tidak pernah makan gratis di rumah ini. Sebaliknya, saya menanggung semua utang dan pajak keluarga mertua dengan nama saya dan bekerja keras. Biaya pesta ulang tahun yang mewah hari ini, anggap saja sebagai bayaran atas nyawa saya. Setelah selesai bicara, saya meletakkan mikrofon di atas panggung. Lalu saya menggendong Maya dengan erat dan berjalan keluar dengan punggung tegap. Saat saya berjalan menuju pintu keluar restoran, terdengar suara gedebuk dan teriakan histeris dari belakang. Saya tidak perlu menoleh untuk tahu apa yang terjadi. Ayah mertua saya, yang menyadari perusahaannya yang sempurna akan hancur, pasti jatuh pingsan sambil memegangi dadanya. Saat saya membuka pintu restoran yang tebal dan keluar ke lobi, angin sejuk menerpa pipi saya. Rasanya seperti semua udara kotor yang menyesakkan dada saya keluar sekaligus. Peran menantu yang penurut dan bodoh sudah berakhir hari ini. 3 hari telah berlalu sejak saya keluar dari hotel. Kita kembali ke suasana subuh yang gelap di awal cerita. Ingat ponsel saya yang terus bergetar di atas meja? 71 panggilan tak terjawab. Sekarang kalian pasti tahu mengapa telepon itu terus berdering tanpa henti. Bom yang saya ledakan di pesta ulang tahun itu telah menghancurkan keluarga mertua saya dalam 3 hari. Teman saya yang juga pengacara saya, Dewi, menelepon semalam dan menceritakan semuanya dengan tawa puas. Begitu pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak dimulai, semua transaksi rekening perusahaan ayah mertua langsung dibekukan. Petugas pajak datang ke kantor dan menyita semua buku besar dan komputer. Tentu saja, kartu kredit perusahaan yang biasa digunakan Rani untuk berfoya-foya juga langsung diblokir. Ayah mertua saya, setelah dipermalukan di depan tamu-tamunya dan pingsan, kabarnya jatuh sakit karena stres. Mungkin sekarang dia sedang memikirkan bom pajak dan denda yang sangat besar yang akan menimpanya. Suami saya bahkan lebih terpojok. Begitu saya mengajukan laporan pemalsuan dokumen ke polisi, bank langsung mengirimkan surat penagihan pelunasan pinjaman. Karena uang itu dipinjam dengan memalsukan dokumen dan menggunakan rumah orang lain sebagai jaminan, bank menuntut agar semua uang yang dipinjam segera dikembalikan. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam semalam? Dan pukulan telak terakhir adalah apartemen tempat tinggal kami. Melalui pengacara, saya mengirimkan surat perintah pengosongan, menyatakan bahwa pemilik sah apartemen itu adalah saya, jadi mereka harus segera berkemas dan keluar. Suami saya, yang selama ini sombong mengira itu rumahnya, dalam semalam menjadi tunawisma. Bagaimana dengan Rani? Di akun media sosial tempat dia biasa memamerkan tas-tas mahalnya, muncul banyak laporan tentang penggelapan dan penghindaran pajak. Orang-orang mulai mempertanyakan, apakah semua tas itu dibeli dengan uang perusahaan?
dan para sponsor iklan yang terkejut langsung membatalkan kontrak. Sekarang dia menjadi pengangguran tanpa penghasilan sepeser pun dan kabarnya menjual barang-barang mewah yang dulu dia banggakan dengan harga murah di pasar loak. Semua bencana ini terjadi hanya dalam 3 hari. Saya melihat kembali riwayat panggilan tak terjawab dan pesan dari suami saya. 20 panggilan pertama penuh dengan amarah. Dasar perempuan gila, kamu manusia bukan? Cepat angkat teleponnya. 20 panggilan berikutnya adalah upaya negosiasi yang canggung. Sayang, kita ketemu dan bicara ya, aku akan jelaskan semuanya. Ini cuma salah paham. 20 panggilan berikutnya adalah permohonan emosional yang pengecut. Ayah pingsan. Kalau kamu manusia, kamu harus datang bawa anak dan berlutut minta maaf. Dan 10 panggilan terakhir adalah permohonan yang sangat menyedihkan dan hina. Aku Ayah Maya, tolong selamatkan aku sekali ini saja. Aku tidak mau masuk penjara. Saya menatap ponsel yang terus bergetar itu, lalu perlahan mengangkat telepon pada panggilan ke-71. Halo. Begitu mendengar suara saya, suami saya berteriak dengan panik seperti orang tenggelam yang menemukan pegangan. Anissa, sayang, kamu akhirnya angkat telepon. Aku benar-benar minta maaf. Aku sudah berbuat dosa besar. Ada apa? Mengganggu saja subuh-subuh begini. Sayang, kalau kamu butuh uang aku akan berikan semuanya. Aku benar-benar minta maaf tidak bisa membiayai perawatanmu di rumah sakit. 35 juta, tidak, 50 juta, bahkan 100 juta pun akan aku berikan sekarang juga, tolong cabut laporannya. Mendengar suara suami saya yang memohon dengan napas tersengal-sengal, saya merasa aneh. Dulu, hati saya pasti akan luluh atau saya akan ikut berteriak karena kesal. Tapi sekarang, hati saya tenang seperti danau yang jernih. Suara suami saya yang terobsesi dengan uang justru terdengar sangat ringan dan membuat saya ingin tertawa. Uang? Kamu mau dapat uang dari mana? Rekening perusahaan sudah dibekukan dan surat tagihan pelunasan utang sudah datang. Bagaimana caranya kamu mau kasih 100 juta? Aku akan pinjam dari teman-temanku. Aku benar-benar akan dilaporkan ke polisi karena penipuan oleh bank. Aku tidak mau jadi narapidana. Kalau Ayah Maya jadi narapidana, bagaimana nanti wajah kita di depan orang? Melihat suami saya yang bahkan dalam situasi seperti ini masih menggunakan anak sebagai alasan untuk mencari jalan keluar, saya merasa sangat jijik. Saya semakin yakin bahwa keputusan saya untuk memotong orang seperti ini dari hidup saya adalah keputusan yang tepat. Sambil bersandar di dinding yang dingin, saya berkata dengan suara rendah dan jelas. Sayang, kamu tahu tidak? Uang 35 juta yang aku hemat karena tidak jadi dirawat di rumah sakit itu aku gunakan untuk apa? Hah? Untuk apa? Menyewa pengacara. Kamu benar sekali. Aku berkorban beberapa hari, hemat 35 juta, dan dengan uang itu aku bisa membereskanmu dengan sangat rapi. Terima kasih banyak. Terdengar suara napas tertahan dari seberang telepon. Anissa, kamu tidak punya hati nurani? Kita sudah hidup bersama selama 2 tahun. Kita ini suami istri. Tidak bisakah kamu memaafkanku sekali saja? Saat Maya demam 40 derajat, kamu menyuruhku pergi sendiri, naik taksi, karena harus menghadiri pesta ulang tahun adikmu. Saat kamu menganggap 35 juta itu pemborosan, dan mendorongku ke dapur, saat itulah kita sudah berakhir. Aku benar-benar gila waktu itu. Aku salah. Tolong, saya memotong pembelaan diri suami saya yang menyedihkan dengan tegas. Saya benar-benar ingin mengatakan ini. Dan satu hal lagi yang perlu aku jelaskan. Aku melakukan ini bukan karena marah dan ingin balas dendam. Aku melakukan ini karena semua perhitunganku sudah selesai dengan sempurna. Aku tidak punya urusan lagi denganmu, jadi terima saja surat panggilan dari pengadilan. Sayang. Sayang. Tolong. Tanpa ragu, saya menekan tombol putus. Dengan suara bip, rintihan putus asa suami saya lenyap dari dunia ini, kamar kembali sunyi dan damai. Rasanya seperti sisa-sisa kotoran di sudut hati saya telah tersapu bersih oleh air, dan kepala saya menjadi jernih. Saya menepuk-nepuk punggung kecil bayi saya, Maya, yang tertidur pulas. Di luar jendela, matahari pagi yang kemerahan telah terbit. Kegelapan yang menyiksa saya semalaman telah berlalu, dan pagi yang cerah dan sejati akhirnya dimulai dalam hidup saya.
Tidak lama setelah saya dengan dingin memutus telepon suami saya, serangan balasan yang picik dari keluarga mertua dimulai. Orang bilang, ketika terpojok, sifat asli seseorang akan terlihat. Yang pertama bergerak adalah Rani, yang dulu aktif di media sosial. Dia mengunggah video curhatan yang penuh air mata di sebuah platform video. Aktingnya yang menangis di depan kamera dengan wajah pucat tanpa riasan sangat luar biasa. Kakak ipar saya mengalami depresi pasca melahirkan, dan mentalnya menjadi tidak stabil. Dia memanipulasi dokumen untuk menghancurkan keluarga kami. Ini semua rekayasa untuk mendapatkan uang. Kakak saya adalah korban yang tidak bersalah. Video itu menjadi viral dalam sehari dengan lebih dari 1 juta penonton. Orang-orang, tanpa mengetahui kebenarannya, langsung menghakimi saya sebagai wanita jahat. Bahkan nama asli dan nama kantor konsultan pajak tempat saya bekerja tersebar di internet. Rekan-rekan kerja saya mengatakan bahwa telepon kantor terus berdering dengan panggilan makian sehingga pekerjaan menjadi terganggu. Ibu mertua saya juga tidak tinggal diam. Beberapa hari yang lalu, ketika saya pergi ke klinik anak untuk imunisasi, saat saya keluar dari klinik, ibu mertua tiba-tiba datang dan mencoba merebut Maya dari gendongan saya. Kembalikan cucuku. Aku tidak akan pernah menyerahkan darah dagingku pada wanita gila yang depresi pasca melahirkan. Bu, apa yang ibu lakukan di jalanan seperti ini? Anak saya bisa terluka. Lepaskan tangan ibu. Kamu pikir kamu bisa selamat setelah menghancurkan keluarga kami? Biar aku yang membesarkan anak ini, kamu pergi saja kemanapun kamu mau. Ibu mertua berteriak dengan mata melotot dan menarik kain gendongan saya dengan kasar. Anak saya menangis ketakutan, dan orang-orang di jalan mulai berkerumun melihat kami. Saya memeluk anak saya dengan seluruh tubuh saya dan dengan tenang menelepon polisi. Baru setelah mobil polisi datang dengan sirenenya, ibu mertua saya mundur sambil mendengus kesal. Saya segera pergi ke kantor polisi bersama Dewi, teman pengacara saya, untuk membuat laporan dan mengajukan permohonan perintah penahanan ke pengadilan. Tapi karena video kebohongan Rani, pandangan orang-orang masih sangat dingin terhadap saya. Apakah Anda berharap saya akan menangis darah karena merasa dirugikan? Tentu saja tidak. Daripada menangis dan memohon secara emosional, saya mengeluarkan senjata paling tajam dan kuat yang saya miliki, yaitu bukti-bukti tertulis yang pasti. Dewi, atas nama saya sebagai kuasa hukum, merilis data resmi yang membantah siaran bohong itu kepada media dan internet dengan sangat rapi. Pertama, kami mengunggah surat keterangan dari UGD dan catatan dokter saat anak saya demam 40 derajat dan dalam kondisi kritis. Lalu, kami juga melampirkan struk asli dan riwayat pembayaran tas mewah seharga 50 juta rupiah. Tulisan kartu kredit perusahaan yang tercetak jelas di sebelah nomor kartu pembayaran tidak bisa disangkal oleh siapapun. Pukulan telak terakhir adalah file rekaman suara yang saya putar di depan para tamu saat pesta ulang tahun. Suara asli Rani yang ketus dan marah, yang lebih mementingkan pesta ulang tahunnya daripada keponakannya yang sedang sekarat. Begitu file itu tersebar di internet, opini publik berbalik 180 derajat dalam semalam. Orang-orang yang tadinya menghujat saya, kini melontarkan kecaman keras kepada keluarga mertua, menyebut mereka penggelap dana dan pelaku kekerasan terhadap anak. Perusahaan kosmetik dan pakaian yang menjadi sponsor siaran Rani serentak membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi. Akhirnya, kanal video Rani ditutup dalam semalam karena laporan yang membanjir dari masyarakat, pakaian dan tas mewah seharga jutaan rupiah, yang dulu ia banggakan kabarnya dijual murah di pasar loak untuk membayar utang denda. Dunia berbalik, dan semua jalan buntu. Ibu mertua yang terpojok akhirnya melakukan perlawanan terakhir dengan mendatangi warung makan ibu saya. Ketika saya terkejut dan bergegas ke sana dengan taksi, ibu mertua sudah terduduk di lantai dan menangis meraung-raung. "Besan, bagaimana cara Anda mendidik anak perempuan Anda sampai terjadi bencana seperti ini? Anak Anda telah menghancurkan masa depan Rani." Saya tidak terima. Pelanggan tetap di lingkungan itu melihat dengan cibiran. Saat saya yang kehabisan kata-kata hendak maju, ibu saya, yang seumur hidupnya tidak pernah berkata kasar atau meninggikan suara, maju dengan wajah yang sangat dingin. Ibu menatap ibu mertua yang terduduk di lantai dan berkata dengan sangat tegas dan berwibawa. "Besan, masa depan siapa yang Anda bicarakan di sini? Dia adalah putri berharga saya yang saya lahirkan dengan susah payah,
dan saya besarkan selama 35 tahun dengan penuh kasih sayang. Ibu mertua terkejut melihat aura menakutkan ibu saya yang belum pernah ia lihat sebelumnya dan terdiam. Ibu saya melanjutkan dengan penekanan pada setiap kata. Orang yang merendahkan harga diri putri berharga saya, bahkan lebih rendah dari biaya perawatan 35 juta. Dan melemparkannya ke lantai yang dingin, sekarang berani-beraninya datang ke warung orang lain dan mengkhawatirkan anak siapa? Yang menghancurkan masa depan anak Anda bukan putri saya, melainkan keserakahan keluarga Anda yang membiarkannya menghamburkan uang perusahaan. Sekarang, keluar dari warung saya. Mendengar bentakan keras itu, wajah ibu mertua memerah dan pucat bergantian, dan tanpa bisa berkata apa-apa, ia lari keluar seperti diusir. Saya memeluk bahu ibu saya yang gemetar dari belakang dan tersenyum dalam diam. Melihat punggung ibu mertua yang menyedihkan saat diusir dari warung kecil ibu saya, rasanya semua beban di hati saya terangkat. Perang di luar pengadilan yang kotor dan berantakan ini telah berakhir dengan sempurna. Yang tersisa hanyalah pertarungan di pengadilan yang dingin dan serius, yang hanya mengandalkan dokumen dan hukum yang jelas. Setelah ibu mertua diusir dari warung makan ibu saya dengan bentakan keras, kami akhirnya bertemu di ruang mediasi pengadilan. Rasanya aneh, duduk di seberang meja yang dingin dengan orang yang pernah berjanji sehidup semati saat menikah, kini saling menyerang. Tapi mediasi perceraian yang seharusnya bisa diselesaikan dengan damai, hancur berkeping-keping hanya dalam 10 menit. Pihak suami sama sekali tidak menunjukkan penyesalan dan melontarkan tuntutan yang tidak masuk akal. Suami saya terus bersikeras bahwa mereka tidak bersalah. Dan justru sayalah yang dengan sengaja menghancurkan perusahaan ayah mertua karena dendam. Anissa, bagaimana bisa kamu menusukku dari belakang? Kalau saja kamu tidak melapor ke kantor pajak, keluarga kami tidak akan seperti ini. Kamu harus ganti rugi semua kerugian perusahaan kami yang kamu hancurkan. Sungguh tidak tahu malu. Dia bahkan tidak memikirkan perbuatannya yang telah mencuri identitas saya untuk membuat utang besar dan dengan tanpa dosa menuntut ganti rugi. Pengacara saya, Dewi, mendengus tidak percaya, dan saya bahkan tidak bisa tertawa sinis. Akhirnya, kami harus melalui proses persidangan yang panjang dan saling serang. Beberapa bulan yang melelahkan berlalu, dan akhirnya persidangan resmi dimulai di pengadilan. Suami saya yang berdiri di depan hakim yang duduk di kursi tinggi, sama sekali tidak terlihat seperti sosoknya yang dulu angkuh dan sombong. Setelah perusahaan ayahnya hancur dan dikejar utang bank, wajahnya tampak kuyu dan pucat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Begitu sidang dimulai, hakim melihat berkas gugatan ganti rugi yang diajukan pihak suami dan melontarkan kata pertama dengan suara yang sangat dingin dan tajam. Pihak tergugat, pelaku yang diam-diam menggunakan nama istri untuk membuat dana gelap dan memalsukan dokumen pinjaman, sekarang justru menuntut ganti rugi kepada korban dengan alasan perusahaannya bangkrut. Apakah ini yang Anda sebut pembelaan di depan pengadilan? Mendengar bentakan keras hakim, suami saya dan pengacaranya terdiam seperti patung dan hanya bisa menundukkan kepala. Di pengadilan, bukti-bukti yang telah saya kumpulkan dengan susah payah, semalaman mulai diungkap satu persatu. Yang pertama menjadi sorotan adalah perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang saya alami di rumah mertua sebagai ganti perawatan pasca melahirkan. Memaksa seorang ibu yang baru beberapa hari melahirkan dan masih lemah untuk memakai celemek dan memasak makanan untuk selamatan serta membersihkan rumah seharian, diakui sebagai pelanggaran kewajiban nafkah yang sangat berat. Ditambah lagi, file rekaman suara saat mereka mengabaikan anak saya yang sekarat dan melarang saya pergi ke rumah sakit, diputar dengan keras melalui speaker pengadilan. Hari ini ulang tahun Rani, semua tamu penting datang ke rumah. Kalau kamu bolak-balik ke rumah sakit bawa bayi, apa kata orang nanti? Suara kejam dan dingin ibu mertua itu terdengar, dan dari kursi pengunjung terdengar suara decakan lidah. Hakim dengan tegas menyatakan kasus ini sebagai kekerasan emosional yang serius terhadap bayi baru lahir dan ibunya. Tidak hanya itu. Kasus pemalsuan dokumen pinjaman oleh suami saya yang mencuri stempel dan KTP saya untuk mengambil uang ratusan juta dari bank, serta kasus ayah mertua saya yang menggunakan saya sebagai karyawan fiktif untuk menggelapkan pajak, diserahkan ke pengadilan pidana yang terpisah dari sidang perceraian ini.
Penggunaan kartu kredit perusahaan oleh Rani untuk berbelanja barang mewah juga dicatat dalam arsip pengadilan sebagai tindak pidana penggelapan dan penyalahgunaan dana perusahaan. Bukti-bukti yang sangat banyak dan jelas membuat pihak suami tidak bisa memberikan pembelaan yang layak dan hanya bisa bercucuran keringat dingin. Setelah perdebatan yang membosankan, persidangan hampir berakhir. Suami saya dengan langkah gemetar naik ke kursi saksi. Atas permintaan hakim untuk menyampaikan pembelaan terakhir, suami saya dengan ekspresi yang sangat menyedihkan memegang mikrofon. Dia mulai berbohong tentang betapa dia ingin mempertahankan rumah tangganya dan betapa kerasnya dia bekerja di luar untuk menafkahi keluarga. Lalu, ketika pengacara saya, Dewi, menunjukkan bukti pembayaran tas mewah seharga 50 juta rupiah yang dibelikan untuk Rani, suami saya panik dan membela diri dengan suara lirih. Yang mulia, saya membelikan tas itu karena sebagai kakak, saya merasa kasihan melihat adik saya tidak punya pekerjaan dan hanya di rumah saja. Saya hanya ingin dia tidak merasa minder saat bertemu teman-temannya, tidak ada niat buruk sama sekali. Orang yang begitu peduli pada adiknya yang malang, tapi menganggap uang 35 juta untuk perawatan istrinya yang hamil tua sebagai pemborosan. Apakah ini kata-kata yang pantas keluar dari mulutnya? Saya merasa sangat muak, mengepalkan tangan dan menggigit bibir bawah. Saat itu, hakim yang sedang menunduk memeriksa berkas, mengangkat kepalanya, memperbaiki kacamatanya, dan meletakkan penanya. Lalu, dengan tatapan tajam ke arah suami saya yang berdiri di kursi saksi, beliau melontarkan satu kalimat yang sangat melegakan hati semua orang yang menyaksikan persidangan ini. Terdakwa, orang yang begitu kasihan pada adiknya yang tidak bekerja. Apakah Anda tidak pernah sekalipun merasa kasihan pada pasangan Anda yang baru 5 hari melahirkan? Seketika, suasana di dalam ruang sidang menjadi hening. Bentakan tajam hakim tidak berhenti di situ. Menganggap biaya perawatan istri 35 juta sebagai pemborosan dan mendorong wanita yang baru melahirkan ke dapur, sementara dengan entengnya membelikan tas mewah seharga 50 juta dengan uang perusahaan untuk adiknya, yang bahkan tidak bekerja. Apakah menurut Anda itu adalah sikap seorang kepala keluarga yang telah memenuhi kewajibannya? Mendengar pertanyaan keras itu, suami saya terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi, dan matanya kosong. Melihat suami saya yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun pembelaan sambil memegang mikrofon, saya menghela napas panjang dan dalam. Kebohongan pengecut apapun tidak akan bisa keluar di hadapan kebenaran yang begitu nyata. Keheningan 5 detik yang singkat namun panjang di ruang sidang itu. Keheningan yang berat itu adalah hadiah terindah dan paling memuaskan di dunia, yang menghapus semua kepedihan dan penderitaan yang saya alami di rumah mertua. Suami saya akhirnya dengan kaki gemetar turun dari kursi saksi seperti melarikan diri. Perhitungannya yang picik dan licik untuk tidak mengeluarkan uang sepeser pun dengan memperlakukan saya seperti budak, akhirnya menjadi jerat yang mengikat lehernya sendiri. Saya duduk tegap di kursi pengunjung dan menatap punggung suami saya yang menunduk dengan lesu. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau simpati yang tersisa. Persidangan yang menegangkan ini telah sepenuhnya berpihak pada saya, dan yang tersisa hanyalah putusan hukum yang akan memberikan hukuman setimpal. Persidangan yang membosankan dan mengerikan selama beberapa bulan akhirnya berakhir. Saat hakim membacakan putusan akhir, saya mengepalkan kedua tangan dan memejamkan mata. Hasilnya adalah kemenangan mutlak saya, tanpa kesalahan sedikit pun. Hakim, dengan nama hukum, telah dengan rapi memutus ikatan pernikahan kami yang rapuh dan berbahaya. Gugatan cerai tentu saja langsung dikabulkan, dan dalam putusan tertulis dengan jelas bahwa semua tanggung jawab atas kehancuran rumah tangga ada pada suami. Dalam proses pembagian harta gono gini yang paling penting, saya tidak rugi sepeser pun. Apartemen luas yang selama ini diklaim oleh mertua hanya meminjam nama saya dengan alasan masalah pajak, terbukti dengan jelas melalui riwayat transaksi bank, bahwa 70% uang yang digunakan untuk membeli rumah itu berasal dari tabungan saya, selama bekerja dan uang hasil kerja keras ibu saya dari warung makannya. Pengadilan dengan tegas memutuskan bahwa kepemilikan apartemen itu 100% milik saya. Pihak suami berteriak-teriak tidak terima, tapi tidak ada gunanya. Justru, dia harus menanggung utang bank yang dia buat dengan mencuri KTP saya. Hak asuh dan hak perwalian putri cantik kami, Maya, juga sepenuhnya jatuh ke tangan saya.
Hakim dengan keras menegur keluarga mertua yang telah memperlakukan ibu dan bayi baru lahir seperti sampah dan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk mengasuh anak. Dan beliau juga membuat sebuah ketetapan hukum yang kuat, di mana setiap bulan, biaya tunjangan anak akan secara otomatis dipotong dari semua penghasilan suami saya dan ditransfer ke rekening saya. Sekarang, suami saya tidak bisa lagi menunda pembayaran tunjangan anak dengan alasan tidak punya uang atau lupa. Beberapa hari setelah persidangan selesai, kabar kejatuhan keluarga mertua yang saya dengar dari Dewi, teman pengacara saya, sungguh menyedihkan. Pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak berjalan dengan sangat teliti dan keras. Petugas pajak menyita semua buku besar rahasia dan hard disk komputer dari perusahaan ayah mertua. Ayah mertua saya didenda dengan jumlah yang sangat besar atas tuduhan penggelapan pajak dan penggunaan nama saya untuk membuat karyawan fiktif. Begitu kabar bahwa perusahaan bangkrut setelah diperiksa pajak menyebar. Para rekan bisnis yang telah bekerja sama selama lebih dari 10 tahun pun berbalik dan membatalkan kontrak. Akhirnya, perusahaan ayah mertua saya tidak sanggup menanggung utang yang sangat besar dan terpaksa gulung tikar. Suami saya, yang dulu sombong dengan jabatan direktur di perusahaan ayahnya, juga dipecat dan dalam semalam menjadi pengangguran tanpa uang sepeser pun. Lebih parahnya lagi, kasus pemalsuan dokumen pinjaman yang ia lakukan dengan mencuri stempel saya, membawanya ke pengadilan pidana, dan ia divonis bersalah. Sekarang, suami saya harus hidup dengan label narapidana yang tidak akan pernah bisa dihapus seumur hidupnya. Yang paling membuat saya terkejut adalah kabar terbaru dari Rani yang dulu sombong. Surat tagihan pajak yang berat dari kantor pajak juga datang untuk Rani, yang telah menghabiskan puluhan juta uang perusahaan untuk membeli barang mewah tanpa membayar pajak sepeser pun. Akhirnya, di kamar kosnya yang sempit, stiker Sita berwarna merah menempel di televisi, kulkas, bahkan pakaian yang ia kenakan. Suami saya, yang diusir dari apartemen dan tidak punya tempat tinggal, kabarnya pindah ke kamar kos Rani yang penuh dengan stiker Sita itu. Dua bersaudara yang seumur hidupnya hidup dari perusahaan ayah mereka dan menghamburkan uang orang lain, kini duduk di tumpukan utang, saling menyalahkan di kamar sempit. Sore hari setelah semua persidangan selesai, ponsel saya berdering. Ternyata dari Bapak Hananta, pimpinan kantor konsultan pajak tempat saya dulu bekerja. Beliau adalah orang yang sangat baik, yang telah merawat saya seperti anak sendiri sejak saya masih baru dan mengajari saya pekerjaan dengan teliti. Anissa, saya dengar sidangnya sudah selesai. Iya, Pak. Maaf sudah membuat Bapak khawatir dengan semua keributan ini. Bapak Hananta tertawa terbahak-bahak di telepon dan memberikan tawaran yang tidak terduga. Ada satu posisi kosong untuk akuntan pajak tingkat manajer di kantor kita. Sekarang semua masalahmu sudah selesai. Jadi mulai besok langsung masuk kerja ya. Apa? Posisi manajer? Saya kan sudah lama cuti melahirkan. Anissa, orang yang bisa membereskan pembukuan hidupnya sendiri sampai ke akar-akarnya seperti itu, pasti bisa mengurus pembukuan perusahaan orang lain dengan sangat baik. Selamat ya, sampai jumpa besok di kantor. Setelah menutup telepon, rasa lega dan bahagia yang luar biasa memenuhi dada saya. Dari seorang menantu malang yang bahkan tidak bisa dengan bebas menggunakan 35 juta rupiah untuk biaya perawatan pasca melahirkan, saya kembali menjadi seorang manajer di sebuah kantor konsultan pajak yang bergengsi, yang menangani pajak miliaran rupiah setiap hari. Dengan langkah ringan seperti bulu, saya berjalan keluar dari koridor pengadilan yang megah. Saat saya hendak menuruni tangga panjang di depan pengadilan untuk mencari udara segar, seseorang dengan suara serak dan panik memanggil nama saya dari belakang. Anissa, Anissa. Saya menoleh dan melihat suami saya dengan wajah yang sangat kuyu dan tua berdiri di bawah tangga. Bahunya membungkuk, dan setelan jas yang ia kenakan kusut dan bernoda. Tatapan matanya yang dulu angkuh dan sombong, kini hanya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Suami saya dengan kaki gemetar menaiki tangga dan mendekati saya. Lalu dengan tangan gemetar memegang ujung lengan baju saya. Anissa, aku sekarang benar-benar jadi gelandangan. Utangku menumpuk, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya menepis tangan kasar suami saya yang memegang lengan baju saya dengan sangat dingin dan tanpa perasaan. Seperti membersihkan debu kotor yang menempel di baju. Lalu saya menatap lurus ke matanya yang memerah dan perlahan membuka mulut. Sayang. Oh, Budi. Kamu salah perhitungan sejak awal.
Suami saya tidak mengerti maksud saya dan hanya bisa mengerjapkan matanya yang kosong. Saya menatapnya dengan tatapan seperti melihat orang paling bodoh dan menyedihkan di dunia, dan mengucapkan salam perpisahan terakhir. Kamu seharusnya menghemat apa yang berharga, tapi kamu justru membuang apa yang berharga ke jalanan. Kamu pikir yang kamu buang karena menganggap 35 juta itu pemborosan hanya selembar kontrak perawatan? Bukan. Kamu membuang aku, kamu membuang putri kita darah dagingmu sendiri, dan kamu membuang kehidupanmu yang sempurna yang seharusnya bisa kamu jalani dengan nyaman, dengan tanganmu sendiri. Anissa, aku benar-benar gila waktu itu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Dan tadi kamu bilang kamu tidak punya apa-apa, kan? Salah. Kamu punya utang yang sangat besar yang tidak akan pernah lunas meskipun kamu bekerja seumur hidup dan label narapidana yang jelas. Jalani sisa hidupmu dengan bekerja keras membayar utang itu, dan merenung di kamar sempitmu. Saya tidak mau lagi mendengar pembelaan dirinya yang picik, dan tanpa ragu berbalik. Saat saya melangkah menuruni tangga batu yang lebar di depan pengadilan, dari belakang terdengar suara tangisan suami saya yang menyedihkan, yang terduduk di lantai, dan menangis meraung-raung. Suara penyesalannya yang memukul dada terdengar di telinga saya, tapi saya tidak menoleh sekalipun. Angin sejuk yang menyegarkan menerpa pipi saya. Mulai besok, saya akan kembali bekerja dengan mengenakan setelan rapi. Waktu-waktu lemah di mana saya hanya bisa menelan air mata darah karena tidak bisa melindungi diri sendiri, telah berakhir dengan sempurna hari ini. Sekarang, saya akan menjalani hidup sebagai Anissa yang sejati, yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 1 tahun berlalu sejak persidangan yang panjang dan mengerikan itu berakhir. Saya dengan sopan menolak tawaran dari pimpinan kantor konsultan pajak saya untuk kembali sebagai manajer. Sebagai gantinya, saya membuka kantor kecil saya sendiri di lantai 2 sebuah ruko di lingkungan yang akrab, tempat warung makan ibu saya berada. Di papan nama, saya menulis nama saya dengan huruf besar dan jelas. Kantor Akuntan Pajak Anissa, S.E., BKP. Meskipun bukan kantor besar dan mewah, di sini ada banyak klien berharga yang datang karena percaya pada saya. Teman-teman pedagang ibu saya di pasar, para tetangga yang ramah yang memiliki restoran kecil atau laundry di gang, mereka adalah pelanggan setia saya. Saya, yang dulu hanya bisa menelan air mata pahit di sudut dapur mertua karena bahkan tidak bisa menggunakan 35 juta rupiah untuk biaya perawatan pasca melahirkan, kini telah kembali sebagai seorang akuntan pajak yang tangguh dan hebat, yang mampu menyelesaikan masalah pajak puluhan juta rupiah dalam sehari. Dan hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dan membanggakan dalam hidup saya. Yaitu, ulang tahun pertama putri saya yang lebih berharga dari nyawa saya, Maya. Awal yang saya mulai 1 tahun yang lalu di dapur mertua yang dingin dengan nasi dingin sebagai pengganti perawatan, hari ini berakhir dengan sempurna dan bahagia dengan sebuah pesta ulang tahun yang indah. Tempat yang saya pilih dan pesan sendiri untuk pesta ulang tahun putri satu-satunya saya, adalah tempat yang memiliki makna khusus. Yaitu sebuah kafe cantik di lantai 1 gedung yang sama dengan fasilitas perawatan pasca melahirkan, tempat di mana 1 tahun yang lalu saya dengan getir harus membatalkan kontrak karena paksaan dan omelan suami saya. Saat saya sedang mempersiapkan pesta, direktur fasilitas itu langsung mengenali wajah saya dan turun sambil tersenyum cerah. Beliau berterima kasih karena saya tidak lupa dan kembali mengunjungi tempat ini, dan bahkan memberikan kue ulang tahun yang manis dan cantik sebagai layanan gratis. Saat para tamu mulai berdatangan dan pesta mulai meriah, ibu saya datang dari dapur membawa semangkuk besar sayur daun katuk yang masih mengepul panas. Nisa, 1 tahun yang lalu hari ini, putriku berjuang keras. Makanlah sayur daun katuk hangat buatan ibu ini ya. Saat saya menyuap sesendok sayur daun katuk buatan ibu yang bening dan gurih, rasanya hati saya yang beku mencair dan menjadi hangat. Luka mendalam dari hari itu, saat saya merasa sedih karena tidak mendapatkan semangkuk sup hangat pun di rumah mertua, hilang tanpa bekas. Di atas meja untuk tradisi pemilihan barang, ada palu hakim kecil dan buku besar mainan yang sudah saya siapkan. Maya, dengan tangannya yang gembil dan kecil, tanpa ragu memegang palu hakim dan tersenyum cerah ke arah saya. Sorak-sorai dan tepuk tangan hangat dari para tamu,
dan saya juga tersenyum bahagia seperti memiliki seluruh dunia. Saat itu, di luar pintu kaca yang transparan, terlihat bayangan yang sangat familiar, namun sangat menyedihkan. Itu adalah mantan suami saya. Penampilannya yang dulu angkuh dan necis telah hilang sama sekali, wajahnya kuyuh seperti orang sakit parah dan rambutnya acak-acakan. Bahunya yang dulu tegap, kini membungkuk ke tanah seperti orang yang memikul beban berat. Mantan suami saya, sambil melirik-lirik, membuka pintu kafe, dan dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kantong plastik usang yang ia sembunyikan di belakang punggungnya. Di dalam kantong itu ada sebuah boneka kain seharga 30 ribuan yang sepertinya dibeli seadanya dari pedagang kaki lima. Melihat penampilannya yang menyedihkan saat memberikan boneka murahan itu sebagai hadiah ulang tahun pertama Maya, saya hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mantan suami saya menghindari tatapan dingin saya dan hanya menatap lantai, lalu dengan suara serak dan lirih membuka mulut. Maya, selamat ulang tahun. Anissa, apa kabarmu? Bagaimana kamu tahu tempat ini? Aku sama sekali tidak berniat mengundangmu. Ini kan ulang tahun pertama putri kita, aku ingin melihat wajahnya dari jauh. Aku bertanya-tanya pada teman-teman lama. Mantan suami saya melanjutkan dengan bibir kering yang gemetar. Anissa, 35 juta yang dulu tidak bisa aku bayarkan untuk biaya perawatanmu, sekarang aku bisa membayarnya. Aku akan bekerja siang malam di proyek konstruksi, menghirup debu, tapi aku akan berikan uang itu sekarang juga. Saya menerima boneka yang menyedihkan itu. Lalu saya menatap matanya yang memerah dan tersenyum dengan sangat lembut dan tenang. Senyum yang sama, yang dalam dan tenang, yang saya berikan kepada suami saya 1 tahun yang lalu di sofa ruang konseling saat dia berteriak-teriak karena menganggap 35 juta itu pemborosan. Tapi jika senyum waktu itu adalah kemarahan yang dingin dan tekad yang kuat, senyum yang merekah di bibir saya sekarang adalah ketenangan yang sempurna, tanpa sedikit pun penyesalan. Saya berkata dengan sangat jelas, agar setiap kata menusuk hatinya. Tidak apa-apa. Uang 35 juta itu sudah aku gunakan dengan sangat baik dulu. Mantan suami saya menatap saya dengan tatapan bingung, terkejut dengan senyum aneh saya. Untuk membersihkan orang sepertimu dari hidupku dengan sangat bersih. Berkat membuangmu dengan uang itu, aku dan Maya bisa tertawa dan bahagia seperti sekarang ini. Barulah saat itu mantan suami saya menyadari dengan sangat pedih, bahwa tidak ada lagi tempat untuknya di dunia ini, dan di sisi keluarga kami. Mantan suami saya tidak bisa menjawab atau membela diri, dan hanya menundukkan kepala. Saya memeluk Maya yang mengenakan gaun cantik dan berbalik dengan langkah ringan. Dari belakang, mantan suami saya mengucapkan salam perpisahan terakhir dengan suara serak dan basah. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Mungkin itu adalah permintaan maaf yang tulus pertama dan terakhir, yang keluar dari mulut orang yang picik dan pengecut itu. Tapi saya tidak menoleh sekalipun. Tidak ada alasan untuk membuka kembali buku catatan usang orang lain yang perhitungannya sudah selesai dengan sempurna dan telah ditutup selamanya. Saya melihat keluar jendela kafe, langit biru cerah tanpa awan, dan sinar matahari yang menyilaukan. Suara tepuk tangan meriah dari para tamu dan suara tawa jernih putri saya, Maya, menggelitik telinga saya dengan menyenangkan. Teman-teman, kisah saya yang panjang dan berliku berakhir di sini. Hari itu, ketika hati saya memar dan napas saya sesak karena perlakuan tidak adil, saya tidak berteriak marah seperti binatang buas. Saya tidak terduduk di lantai yang dingin sambil menangis dan menyalahkan orang lain. Karena jika saya meluapkan emosi dan berteriak, momen yang menyakitkan dan mengerikan itu hanya akan berakhir sebagai pertengkaran suami istri yang sepele. Saya tidak ingin mengakhiri momen neraka itu dengan begitu saja. Saya ingin membersihkan orang-orang egois yang menggerogoti hidup saya dengan sangat sempurna dan selamanya. Hanya menahan diri dengan air mata, dan diam-diam mempersiapkan hari esok adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Orang yang menahan diri dan memendam perasaan, hatinya akan sakit setiap hari dan perlahan-lahan mati. Tetapi orang yang diam-diam mengasah pedang sambil bersiap, akan menjadi lebih kuat dan tangguh setiap hari. Apakah saat ini, saat Anda mendengarkan kisah saya, ada wajah seseorang yang muncul di benak Anda dengan perasaan kesal dan tidak adil? Kalau begitu, mulai hari ini, jangan hanya memukul dada dan menahan diri, bersiaplah dengan sangat dingin.
Buku catatan hidup Anda yang berharga tidak akan ditulis oleh orang lain. Saya dengan tulus mendukung Anda untuk memegang pena Anda sendiri, dan dengan akurat dan tegar menulis hari esok Anda yang cemerlang. Terima kasih telah mendengarkan cerita panjang saya. Semoga Anda semua selalu dipenuhi dengan hari-hari yang melegakan dan damai.